Bangganya punya pesawat intai dan penjaga perbatasan. Selain mampu terbang ratusan kilometer, juga dapat terbang hingga ketinggian 8.000 kaki. Pesawat tanpa awak atau drone ini juga memiliki kemampuan melihat di malam hari. Nah, kalau yang ini buat yang suka memainkan alat musik nih. Yap, ada gitar carving, produksi dari Kota Pahat, Jepara. Saksikan selengkapnya di laptop si Unyil ya. Kalian tahu itu apa? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Wus, wus, wus. Wih, ada balapan pesawat nih, keren. Teman-teman tahu kan ini jenis pesawat apa? Yap, ini dia, drone atau pesawat tanpa awak. Drone ini dikendalikan oleh remote control, teman. Oh iya, drone ini banyak jenis dan fungsinya loh. Salah satu jenis drone komersial biasanya dioperasikan untuk bisnis pengiriman barang, membuat film, atau foto dari objek di atas udara. Indonesia juga punya loh drone atau pesawat tanpa awak yang gak kalah canggih. Ini dia nih, si Wulung, drone buatan PT Dirgantara Indonesia. Drone ini dikendalikan oleh remote control saat take off dan landing saja. Ketika di udara bisa disetting menggunakan autopilot. Wih, keren kan? Langsung saja yuk kita ikuti alur produksinya. Come on! Mengenang masa muda dulu nih. Bikin pesawat pakai kertas. Saatnya terbang. Wih. Ya. Kok malah nyangkut? Aduh, baru terbang bentar. Halo Pak Enyeng, lagi ngapain Pak? Liatin ke atas melulu dari tadi. Dan Unyil, itu Dan pesawat Pak Enyeng nyangkut di pohon. Oh, pesawat kertas. Masih main begituan aja sih Pak. Kayak Unyil dong Pak. Unyil juga punya mainan baru Wah, nih. keren juga tuh Dan. Ajarin Pak Enyeng dong. Ya udah, Pak Enyeng ikut Unyil aja yuk. Unyil tunggu di depan ya. Tahap pertama pembuatan drone dimulai dari ruangan ini teman. Di gedung Pusat Teknologi Desain Center inilah drone Wulung didesain. Dengan dibantu oleh tenaga-tenaga profesional di bidangnya masing-masing, setiap komponen drone didesain oleh ahli yang berbeda-beda, sehingga hasil akhirnya menjadi maksimal. Butuh waktu selama 1 tahun saat pertama kali mendesain drone Wulung ini. Sebelumnya, sudah ada cetakan yang digunakan untuk membuat bagian bodi drone-nya. Tapi cetakan-cetakan ini harus dirapikan terlebih dahulu. Caranya cukup dihaluskan permukaan cetakannya. Kemudian lapisi seluruh permukaan cetakan menggunakan cairan khusus. Jangan lupa pakai sarung tangan dan maskernya ya Om, karena cairan ini baunya cukup menyengat. Setelah cetakan selesai dirapikan, kemudian kita mulai deh proses cetaknya. Bahan utama pembuatan bodi drone dinamakan kain aramid prepek. Proses pembuatan bodi drone ini menggunakan sistem dry laminasi. Tuh, lihat saja, semuanya kering. Tidak ada penambahan cairan seperti resin dan katalis. Bahan seperti kain ini komposisinya terbuat dari campuran serat fiber, resin, dan juga epoksi. Bahan ini membuat bodi drone lebih ringan, juga kualitasnya lebih bagus dan lebih kuat. Mantap! Selanjutnya, cetakan harus kita vakum terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang tersisa. Tingkat kerapatan yang sempurna menjadi tolak ukur keberhasilan cetakan. Semakin rapat, jadi semakin baik, teman. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kualitas udara dan suhu di ruangan ini. Udara yang ada di ruangan ini harus benar-benar steril atau bebas dari debu. Kenapa sih Pak, Indonesia harus punya drone seperti ini? Jadi memang pesawat ini kita buat ini untuk tugasnya adalah untuk memantau, untuk mengawasi seperti perbatasan, hutan, atau juga laut. Lalu apa keunggulan drone Wulung ini dibandingkan dengan drone yang lainnya Pak? Pertama, pesawat ini semuanya terbuat dari komposit. Komposit itu karbon yang tadi ya, yang sudah dilihat.
Kemudian pesawat ini juga punya keunggulan, dia bisa dikontrol secara otomatis. Lanjut yuk. Sekarang kita masuk ke tahap autoclave atau tahap pengeringan cetakan. Masukkan alat cetakan ke dalam mesin pengering raksasa ini. Wih, besar banget ya mesinnya. Keren. Ukurannya saja 2 kali 8 meter, teman. Alat cetak akan dikeringkan selama kurang lebih 5 jam dengan suhu ruangan mencapai 125 derajat Celcius. Kondisi di dalam ruangan akan dikontrol melalui monitor yang ada di luar ruangan. Cetakannya sudah kering tuh. Yuk kita buka. Kemudian lanjut ke tahap pemotongan deh. Rapikan sisa-sisa cetakan dengan cara dipotong menggunakan alat potong khusus. Nah, kalau sudah rapi seperti ini, tinggal proses pewarnaan nih. Masing-masing bagian bodi drone akan diberikan warna dasar hijau terlebih dahulu. Kemudian tahap pewarnaan kedua. Begini deh jadinya. Sekarang tinggal tahap perakitan nih. Pertama, bagian sayap tengahnya dulu ya. Nah, lanjut pasang mesinnya deh. Oh iya, mesin drone ini didatangkan langsung dari Jerman loh teman-teman. Nah, sudah jadi nih wulungnya. Keren kan? Tinggal terbang deh. Tapi sebelum terbang, cek dulu fungsi drone wulung satu persatu. Hidupkan mesinnya, tes remote control, tes koneksi pada kontrol stasiun wulungnya juga. Setelah semuanya aman, tinggal terbang deh. Wus. Wah, Unyil jadi pengen terbang juga nih. Drone wulung ini bisa terbang dengan radius 120 km dari pusat take off dengan ketinggian jelajah maksimal 8.000 kaki. Sebelum menjalankan misi mata-mata, pusat pengendali telah menyusun rencana rute terbang terlebih dahulu. Drone wulung akan terlacak melalui jaringan Global Positioning System atau sering disebut GPS. Jadi nggak akan kabur atau hilang drone wulung ini teman. Keren banget ya. Drone wulung ini baru diproduksi sebanyak 5 buah. Nantinya drone wulung akan dikembangkan dan diproduksi secara massal. Semoga saja dibuatnya drone wulung ini negara kita semakin aman ya. Mantap. Siapa yang suka memainkan alat musik? Wah, pasti asik dong, seperti memainkan gitar ini, teman. Loh, kok memainkannya unik ya? Dengan cara diketuk-ketuk di bagian bawahnya seperti ini. Kenalin nih teman, alat ini namanya gitar hammer jammer, penemuan baru untuk gitaris. Sehingga pemain gitar tidak hanya memainkan dengan teknik memetik saja. Alat ini bisa dipasang pada gitar biasa maupun gitar listrik. Tinggal dipasangkan pada bagian belakang gitar, maka akan terdengar suara akustik yang berbeda dengan suara gitar pada umumnya. Wah, keren kan? Di Indonesia juga hebat loh. Tuh lihat, bentuk gitarnya keren-keren kan? Ini namanya gitar carving teman, hasil produksi Kota Jepara, Jawa Tengah. Wah, pantas saja. Kota Jepara kan terkenal dengan ukiran kayunya. Usaha ini sudah muncul sejak tahun 2000 lalu. Enggak sembarangan orang bisa membuat gitar bernilai seni tinggi seperti ini. Butuh ketelitian dan kesabaran loh membuatnya. Penasaran kan gimana membuatnya? Ayo deh ikut Unyil jalan-jalan ke lokasi pembuatannya. Come on. Ayo Nyil nyanyi. Urusan petik gitar mah serahin aja sama Mbul. Waduh, nyanyi apaan ya? Ayo deh. Tuaga, laptop si Unyil, kita belajar bersama. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Aduh. Siang-siang begini berisik bener ini orang. Siapa sih? Ya, Dua anak ini masa bikin itu orang doang nggak bisa siapalnya? tidur. Lanjut deh. Laptop si Unyil,
Kita Berisik. belajar Nggak tahu apa bersama. ini waktunya orang tidur Laptop siang, si ya? Unyil. Pulang. Pulang. Ah, Pulang. Aduh, Iya, Pak, iya, iya. Ampun Pak Raden, ampun. Ayo Mul, kita kabur ke tempat gitar carving aja yuk. Ayo. Gara-gara suara Unyil si Cempreng. Ketahuan kan sama Pak Raden? Awas ya. Jangan balik lagi ke sini. Bapak pites kamu nanti ya. Pertama kali, yuk siapkan kayunya. Membuat gitar carving menggunakan kayu lokal seperti ebony dan mahogany. Dan kayu impor seperti alder, rosewood, dan maple. Potong kayu sesuai kebutuhan. Nah, baru deh cetak pola di atas kayu yang sudah terpotong. Ayo Farel, dibantu ya omnya. Haluskan juga bagian permukaan kayunya agar rapi dan rata. Serut-serut. Kemudian oleskan lem pada kedua bagian dalam kayu yang sudah dipola menjadi bodi gitar. Ikat kuat di setiap ujungnya dan tunggu sampai benar-benar merekat selama 3 jam. Sip, waktunya memotong nih. Gunakan mesin potong besar ini untuk mendapatkan hasil potongan rapi sesuai pola. Aduh, hati-hati ya Pak, tajam banget tuh. Untuk menghasilkan permukaan kayu lebih halus, yuk serut lagi sampai benar-benar membentuk bodi dan neck gitar yang diinginkan. Selanjutnya kita buat tanda berbentuk lingkaran di beberapa bagian bodi gitar. Tujuannya untuk penempatan beberapa komponen nanti. Baru deh dibor sampai berlubang. Terus mas. Ini tahapan inti, mendesain dan membuat sketsa bentuk gitar mau dijadikan seperti apa. Wih, dilihat dari rumitnya sih, pasti cuma mas yang jago gambar aja nih yang bisa. Sampai sekarang sudah ada puluhan desain gitar yang dibuat. Bukan sembarang desain loh. Setiap desain memiliki nilai cerita dan tema yang bersambung. Jadi selain menonjolkan seni mengukirnya, gitar ini juga penuh makna dengan suguhan cerita tentang alam dan budaya Indonesia loh. Wih, keren ya. Waktunya memahat nih. Ada gitar yang dipahat dengan mencetak gambar, tapi ada juga yang dipahat langsung dengan sketsa yang sudah dibuat di bodi gitar. Wah, lihat deh, pisau pahatnya saja beraneka ragam tuh. Fungsinya pun berbeda-beda tiap pisaunya. Memahat dan mengukir gitar sampai tuntas gak bisa dilakukan dalam sehari. Bahkan bisa sampai berminggu-minggu loh. Bodi dan neck selanjutnya dicat sesuai selera. Terakhir, semprot cat yang fungsinya mengkilapkan gitar. Jemur sampai benar-benar kering deh. Siap rangkai. Ayo, perhatikan ya masing-masing komponennya. Salah pasang bisa jadi nggak muncul suara gitarnya nih. Dalam satu rangkaian gitar terdiri dari beberapa bagian. Di antaranya body, neck, headstock, tuning patch, pick up, tremolo, bridge, dan senar. Semua bagian dirangkai menjadi satu sampai membentuk gitar listrik yang utuh. Coba deh, sekarang kita tes suaranya ya mas. Sip, berhasil. Gitar ini dijual mulai dari 5 juta sampai 25 juta rupiah. Gak cuma di Indonesia pencintanya, tapi sudah sampai ke Amerika, Inggris, Belanda, Dubai, dan Malaysia. Keren banget kan? Ayo Kak Garin, sekarang waktunya unjuk kebolehan nih. Kalau gini sih, Unyil cuma bisa joget deh, gak bisa petiknya. Ayo Mbul, bawa kayunya. Gak berat kan Mbul? Badan Mbul kan besar. Bisa lah. Iya, Nyil. Segini doang mah
kecil. Masih jauh nggak nih? Bentar lagi, Mbul, tenang. Aduh, sakit. Gatel banget. Bul, ambilin sebut ini dong. Mana sih, Nyil? Embul kok nggak lihat sih? Maaf. Aduh. Unyil nggak tahan nih, mau garuk. Kaki Embul sakit nih, Nyil. Aduh, gimana sih kamu, Nyil? Kalau yang ini sih buat yang suka manis dan kenyal tuh. Yap, ada permen gummy teman. Saat dimakan nggak nempel di gigi, langsung larut di dalam mulut.